Pada detik itu, saya teringat Ikhwan. Muncul rasa bersalah dan bodoh ketika lari meninggalkannya di situ sendirian. Aku mencari Ikhwan di kawasan camp itu, tetapi dia tidak ada di situ. Saya menyangka mungkin dia masih berada di lokasi kami jumpa hantu pocong itu. Saya tidak menceritakan kepada Nanda ataupun kepada siapapun tentang gangguan tersebut, karena takut ditertawakan dan dicap penakut oleh seluruh penghuni di camp itu. Saya mengajak Nanda untuk menemani saya ke lokasi itu semula. Baru saja kami hendak melangkah keluar dari kawasan camp itu, Ikhwan pula berjalan masuk seenaknya, seolah-olah gangguan itu tidak memberi dampak ketakutan padanya. Dia hanya mendiamkan diri tanpa bertegur sapa dengan kami, lalu terus menuju ke kawasan istirahatnya. Mungkin dia ngambek karena saya meninggalkannya seorang diri di situ. Tidak lama kemudian, mata saya terasa begitu berat dan bahu saya terasa letih. Lalu saya mengambil keputusan untuk tidur. Saya melihat Ikhwan sedang nyenyak tidur di atas tempat tidur yang bersebelahan tempat tidur saya. Saya terus merebahkan diri di situ. Saya terbangun dari tidur pada jam 3 pagi. Saya melihat masih ada anggota lain yang belum tidur dan sedang elok mengobrol bersama pada waktu itu. Tempat tidur Ikhwan kelihatannya kosong. Pikiran saya, mungkin dia keluar untuk melepaskan hajat ataupun ikut dengan anggota lain menghabiskan waktu dengan mengobrol. Saya coba melepaskan mata kembali, namun tidak berhasil. Saya masih teringat tentang peristiwa gangguan pocong yang baru saja beberapa jam mengganggu kami itu. Saya mencapai gelas yang tergantung di ujung tempat tidur, lalu membuat segelas teh panas. Pikiran saya masih memikirkan wajah buruk hantu pocong itu. Mukanya buruk dipenuhi cacing, kulitnya berwarna hitam, matanya merah seperti api yang sedang menyala. Darah meleleh keluar dari hidung dan mata serta mulutnya. Kain kafannya pula dipenuhi dengan kotoran lumpur kering dan darah kering. Saya kembali berbaring. Mata dan otak saya masih segar. Seluruh penghuni camp sudah melelapkan matanya kecuali beberapa anggota yang sedang berkawal menjaga keselamatan penghuni di camp itu. Tempat tidur Ikhwan masih kosong. Kemanakah dia? Saya merasa tidak enak hati. Lalu saya mencarinya di seluruh ruang istirahat yang terdapat di dalam camp itu. Ternyata dia belum pulang dari aktivitas membuang hajatnya. Akan tetapi, kenapa begitu lama ia di luar? Ataupun kasus yang paling berat, apakah dia sudah diculik oleh pihak musuh? Berbagai persoalan mulai bermain di pikiran saya. Saya mendekati seorang anggota RGK yang sedang meronda di situ dan bertanya tentang Ikhwan, namun ia mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang masuk dan keluar dari kawasan camp sejak dari tengah malam. Perkara tersebut cukup membuat saya pusing. Saya melihat jam sudah pukul 4.30 pagi. Saya mengambil keputusan pergi untuk mencarinya. Saya hanya membawa lampu gasolin dan mulai melakukan pencarian. Saya membaca segala surah yang terlintas di kepala saya. Saya memberanikan diri untuk kembali ke kawasan gangguan hantu pocong itu. Jantung saya berdegup kencang. Bulu roma saya merinding. Saya melihat Ikhwan terbaring di bawah sebatang pohon dekat dengan tempat kemunculan hantu pocong itu. "Wan, bangun Wan, bangun. Kau buat apa di sini?" Dia keheranan membuka matanya. Dia kelihatan begitu lemah. Persoalan demi persoalan mulai menghantui benak pikiran saya. Mengapa dia berbaring lemah di situ? Dan yang paling penting, mengapa di kawasan gangguan hantu pocong itu yang menjadi pilihan dia untuk berbaring? Melihat keadaannya yang begitu lemah dan tidak mampu untuk berkata-kata, saya terpaksa menggendongnya di belakang saya untuk pulang ke camp. "Kau punya berat nih macam berdosa bro," jelas saya padanya ketika berjalan pulang ke camp. Tak pahamlah aku, Wan. Akhirnya kami selamat sampai ke camp.
Belum sempat aku masuk ke kawasan camp, aku ditahan dan ditegur oleh 2 orang anggota RGK yang berkawal di situ. "Lih, kau lapar pun mikir-mikirlah," teguran sinis dari Komando 1. "Ya, kita nih bukan pihak darurat lagi. Masih banyak stok makanan yang ada." "Astagfirullahalazim," cela Komando 2. "Kalian ngomong tentang apa nih?" Pertanyaan saya dalam nada sedikit marah akibat keletihan dan ditanya dengan pertanyaan seolah-olah mengejek saya. "Yang kau gendong tuh buat apa? Keburu mau makan babi panggang balut madu ya?" Mereka tertawa. Kedua anggota komando itu menertawakan saya. Beberapa orang anggota RGK dan Ramde yang juga kebetulan berada di situ menghampiri saya lalu menertawakan dan mengejek saya. Di saat itu, saya melepaskan genggaman tangan saya terhadap Ikhwan. Ikhwan yang sedang berdengkur dengan kuatnya di belakang saya merasa panas dari tubuhnya. Terasa begitu hangat sekali. Seekor babi hutan dewasa jatuh di atas tanah. Ternyata bukan Ikhwan yang saya gendong bawa pulang, tetapi seekor babi hutan jantan yang masih bernyawa. Suasana bertambah kacau saat babi itu tersadar dari lamunan mimpinya. Lalu ia berlari masuk ke kawasan camp dan menyerbu segala benda yang terdapat di dalam camp itu. Saya kini diambang musibah karena saya telah menyebabkan kekacauan dan kesusahan kepada semua penghuni camp itu. Pada setelah paginya, saya dihukum untuk mengemas segala kelengkapan dan peralatan yang berantakan dan bertaburan akibat kecerobohan babi itu. "Kau semalam kemana?" tanya saya kepanasan kepada Ikhwan yang sedang membersihkan jalan di kawasan tempat istirahatnya. "Ya, saya dengan Nanda keluar base, trekking." "Yang kau marah-marah nih kenapa bang?" kata Ikhwan. "Yaelah, kau pikir saya tak bimbangkan kau? Semalam kau kan dah balik, lepas tu terus tidur. Jadi saya ingat kau oke lah. Ternyata tidak ada. Saya cari kau sampai bawa babi itu," jelas saya panjang lebar. "Berapa kali saya nak bilang? Saya dengan Nanda lagi trekking. Kami tidur di luar base. Kapan pula saya kembali tidur di sini? Kau tanyalah sendiri si Nanda nanti." "Hah? Habis itu yang pocong itu? Kau dengan saya?" Pertanyaan yang mulai panik dan hampir terkena serangan jantung. "Saya dengan kau apa? Pocong apa pula nih? Kau kena ganja ya bang?" Allahu Akbar. Barulah saya tahu bahwa sebenarnya hanya saya seorang saja yang menjadi mangsa gangguan itu. Letnan Andi bilang, memang Ikhwan dan Nanda ditugaskan untuk membuat pemantauan dan risikan bersama-sama. Pertanyaan yang membelenggu jiwa saya ketika itu adalah, siapakah sebenarnya Ikhwan yang menemaniku berkawal dan sama-sama diganggu oleh hantu pocong itu? Siapakah sebenarnya Nanda yang menegur dan bertanya tentang kehilangan Ikhwan ketika itu? Siapa sebenarnya Ikhwan yang telah pulang ke camp dan tidur bersebelahan dengan saya ketika itu? Bagaimana saya mampu untuk mengangkat dan menggendong seekor babi hutan dewasa di belakang saya tanpa diserang olehnya? Adakah sebenarnya babi hutan itu? Ataupun ia berpura-pura tidur untuk merasai suasana digendong oleh seorang manusia? Permainan jin dan iblis sangatlah licik. Mereka bisa berubah bentuk dalam sekejap mata saja. Kisah seram di atas adalah salah satu dari 1001 peristiwa seram yang pernah hadir dalam hidup saya.